Saya akan menjelaskan pengertian metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi. Berkomunikasi merupakan proses dua arah. Untuk terjadinya komunikasi dalam percakapan, diperlukan keterampilan mendengar dan keterampilan berbicara. Sebagai pendengar dalam komunikasi antar pribadi, sedikitnya ada 3 hal yang harus dilakukan. 1. Mengukur pemahaman yang didengarnya secara pasti. 2. Bila mengetahui bahwa pesan yang disampaikan itu tidak jelas, maka dapat memberitahukan kepada si pembicara. 3. Ia dapat menentukan informasi tambahan yang dibutuhkan agar dapat menerima pesan tersebut. Cakap-cakap dalam mengembangkan pembelajaran bahasa di taman kanak-kanak sering disamakan dengan metode tanya-jawab. Topik percakapan dapat bebas ataupun ditentukan. Dalam percakapan tersebut, guru bertindak sebagai fasilitator. Artinya, guru lebih banyak memotivasi anak dengan harapan anak lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya atau mengekspresikan secara lisan. Komunikasi lisan antara anak dan guru atau anak dengan anak melalui kegiatan monolog atau dialog. Bercakap-cakap dapat pula diartikan sebagai dialog atau sebagai perwujudan bahasa reseptif dan ekspresif dalam suatu situasi. Penguasaan bahasa reseptif adalah semakin banyak kata-kata yang baru dikuasai oleh anak yang diperoleh dari kegiatan bercakap-cakap. Dan penguasaan berbahasa ekspresif adalah semakin seringnya anak menyatakan keinginan, kebutuhan, pikiran dan perasaan kepada orang lain secara lisan. Sehingga disimpulkan, pengertian metode bercakap-cakap adalah suatu cara penyampaian bahan pengembangan bahasa yang dilaksanakan melalui bercakap-cakap dalam bentuk tanya-jawab antara anak dengan guru atau anak dengan anak yang dikomunikasikan secara lisan dan merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi di mana satu dengan lainnya saling mewujudkan bahasa yang reseptif dan ekspresif dalam satu dialog yang terjadi dalam suatu situasi. Tujuan metode bercakap-cakap. Dengan menggunakan metode bercakap-cakap, tujuan pengembangan bahasa yang ingin dicapai antara lain: A. Mengembangkan kecakapan dan keberanian anak dalam menyampaikan pendapatnya kepada siapapun. B. Memberi kesempatan kepada anak untuk berekspresi secara lisan. C. Memperbaiki ucapan dan lafal anak. D. Menambah pembendaharaan dan kosakata. E. Melatih daya tangkap anak. F. Melatih daya pikir dan fantasi anak. G. Menambah pengetahuan dan pengalaman anak didik. H. Memberikan kesenangan kepada anak. I. Merangsang anak untuk belajar membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu manfaat metode bercakap-cakap. Dengan seiringnya kegiatan bercakap-cakap diadakan, semakin banyak informasi baru yang diperoleh anak yang bersumber dari guru atau anak lain. Selanjutnya menurut Muslihatun menyatakan makna penting bagi perkembangan anak dengan cara bercakap-cakap, yaitu meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan keterampilan dalam melakukan kegiatan bersama, meningkatkan keterampilan menyatakan perasaan serta menyatakan gagasan pendapat secara verbal, membantu perkembangan dimensi sosial, emosional, dan kognitif terutama bahasa pada anak. Setelah dijelaskan oleh teman-teman saya terkait dengan pengertian, tujuan, dan manfaat, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk metode bercakap-cakap. Nah, ada 3 bentuk di sini. Yang pertama yaitu bercakap-cakap bebas, yang kedua bercakap-cakap menurut pokok bahasan, yang ketiga bercakap-cakap dengan menggunakan gambar seri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ya, bercakap-cakap bebas. Bercakap-cakap bebas ini biasa dilakukan antara guru dan murid seperti dengan ngobrol dan ngobrol itu tapi berakhir dengan pendidikan, misalnya diisi dengan nasihat ataupun pengetahuan yang baru untuk anak dan lain-lainnya. Yang kedua, bercakap-cakap menurut pokok bahasan. Nah, bercakap-cakap menurut pokok bahasan ini seperti halnya kita menyampaikan sebuah tema. Contohnya,
tema diri sendiri dengan subtema diriku. Kita akan menjelaskan tentang beberapa komponen, yaitu seperti siapa sih kita gitu, terus dari mana asal usulnya, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga yaitu bercakap-cakap dengan menggunakan metode gambar seri. Dan kita di sini sebagai guru membawakan media untuk diberitahukan kepada anak seperti apa itu gambar seri. Nah, misalnya kartu huruf ataupun menjelaskan tentang bagian tubuh manusia. Kita membawa puzzle yang ataupun gambar-gambar yang masih belum terbentuk, dan nanti anak-anak diajak untuk bermain dengan membentuk gambar tersebut, atau dengan contoh menggunakan kartu huruf kita akan menunjukkan ini huruf A, ini huruf B, dan seterusnya. Terima kasih. Dan di sini juga ada komponen untuk melakukan metode itu. Setelah metodenya dilakukan akan ada evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya dalam dunia kita, dunia pendidikan anak usia dini itu, dengan menggunakan evaluasinya itu dengan anekdot, misalnya dengan laporan hasil, ataupun dengan menggunakan gambar-gambar gitu ya hasil evaluasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.